warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Fitri ingin menjelaskan tentang pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pencatatan transaksi penjualan kredit dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pencatatan transaksi penjualan kredit dengan tepat. Pengertian piutang. Piutang dagang atau biasa disebut dengan account receivable adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya, hal ini terjadi ketika ada transaksi dari pihak perusahaan yang menjual barang dagang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Prosedur pembentukan sistem akuntansi atau sistem perhitungan dari penjualan kredit yang pertama, prosedur order penjualan di mana penjual akan menerima order atau permintaan dari pembeli dan menambahkan surat penting pada surat order atau permintaan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit yang meminta persetujuan akan penjualan kredit dengan kepada pembeli. Yang ketiga, prosedur pengiriman yang meliputi pengiriman barang. Keempat, pencatatan piutang dengan memasukkan tembusan faktur penjualan ke kartu piutang. Yang kelima, prosedur distribusi penjualan. Keenam, pencatatan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. 5 catatan akuntansi penjualan kredit menurut Mulyadi pada bukunya yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tahun 2008 halaman 218. Yang pertama, jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan baik kredit maupun tunai. Yang kedua, kartu piutang. Buku pembantu yang berisi mengenai mutasi piutang dari perusahaan ke setiap debiturnya. 3. Kartu persediaan. Buku pembantu mengenai rincian mutasi setiap jenis persediaan. Keempat, kartu gudang. Dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan gudang untuk mencatat setiap perpindahan atau mutasi dan persediaan dari barang yang ada di gudang. 5. Jurnal umum. Mencatat setiap harga pokok dari produk yang dijual dalam jangka waktu periode tertentu. Fungsi sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama, fungsi penjualan, menerima pesanan dari pelanggan, mengedit, meminta otorisasi kredit, penentuan tanggal pengiriman barang, dan membuat back order jika barang tidak memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi kredit, meneliti status dari kredit pelanggan dan memberikan otorisasi mengenai pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang, menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan dan menyerahkan ke bagian pengiriman. Fungsi pengiriman, menyerahkan barang berdasarkan pada surat order pelanggan. Kelima, fungsi penagihan, membuat dan mengirimkan faktur penjualan atau tagihan ke pelanggan. 6. Fungsi akuntansi, mencatat piutang dari penjualan kredit yang dilakukan, membuat dan mengirim pernyataan piutang ke debitur, membuat laporan dan mencatat harga pokok persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal penjualan, yang kedua jurnal umum, ketiga kartu persediaan, keempat kartu piutang. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan piutang dagang. Kartu persediaan. Dalam sistem penjualan, kartu persediaan digunakan untuk mencatat pengurangan jumlah barang karena terjual. Dalam sistem retur penjualan, kartu persediaan digunakan untuk mencatat bertambahnya kembali barang karena ada pengembalian dari pembeli. Kartu piutang digunakan untuk mencatat bertambahnya jumlah piutang jika pihak penjual menjual barang dagangannya secara kredit dan akan berkurang apabila terdapat retur penjualan atau pelunasan piutang. Pencatatan penjualan barang dagangan secara kredit. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Agustus 2019, PD Laris menjual barang dagangan pada PT Sejati sebesar 12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Artinya,
Syarat pembayaran 2/10 N/30 adalah jika PT Sejati melunasi atau membayar piutang kurang atau sama dengan 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 2%. Dan jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi, jurnal yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2019 adalah piutang dagang 12 juta debit, penjualan 12 juta kredit. Tanggal 6 Agustus sebesar 160.000. Jadi, sisa piutang pada tanggal 13 Agustus 2019 adalah 12 juta dikurangi 160.000 menjadi 11.840.000. Kemudian, potongan penjualan 2% sesuai dengan syarat penjualan dikalikan 11.840.000. Jadi 236.800 rupiah. Jadi, jurnal yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2019 adalah kas 11.603.200 rupiah pada posisi debit, potongan penjualan 236.800 rupiah pada posisi debit, piutang dagang 11.840.000 pada posisi kredit. Pencatatan penjualan dengan kartu kredit. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan menjual barang dagangannya menggunakan kartu kredit sebesar 10 juta. Transaksi tersebut dilaporkan kepada perusahaan pengelola kredit pada hari yang sama. Pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan pengelola kartu kredit memotong beban penagihan kartu kredit sebesar 200.000 dan mengirimkan uang kepada perusahaan sebesar 9.800.000. Transaksi tersebut akan dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2020, piutang dagang debit 10 juta, penjualan kredit 10 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, kas 9.800.000 debit, beban penagihan kartu kredit 200.000 debit, piutang dagang 10 juta kredit. Baik anak-anak, ini pembahasan materi untuk penjualan secara kredit. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.